Rundaka telah lolos dari maut. Pertempuran besar kini ada di hadapan matanya. Dalam gelap rimba jagat dunia persilatan, akankah Rundaka memenuhi takdirnya? Sosok Kulna tampak begitu menjulang di hadapan Rundaka. Ia juga nampak sangat kokoh. Baru kali ini Rundaka merasa bahwa dia akan kalah dalam sebuah pertarungan. Kulna tidak nampak memiliki jurus yang khusus. Pancaran ki-nya terasa begitu dahsyat, sehingga ia bertanya-tanya, ilmu silat macam apa yang dimiliki oleh Kulna. Namun tidak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Rundaka kembali menjejak tanah. Kali ini ia lancarkan serangan dan menambah kecepatan. Namun lagi, Kulna hanya menangkis arah serangan ke titik vital seperti mata dan leher. Serangan ke arah tubuh bagian yang lainnya ia biarkan mengenai dirinya. Sedikit pun ia tidak merasa kesakitan, padahal Rundaka sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Karena tidak menangkis serangan apapun, Kulna menjadi punya banyak waktu untuk menyerang. Ia menangkap kaki Rundaka dan menggantungnya secara terbalik. Sungguh ini adalah sebuah yang amat memalukan. Kulna pun melemparkan Rundaka dan menyebabkannya jatuh terjerembab. Rundaka kembali berdiri, lalu ia melihat Kulna memasang kuda-kuda untuk pertama kalinya. Kuda-kuda itu condong ke depan dengan tangan kiri yang mengepal. Bahkan tanpa bicara Rundaka tahu bahwa Kulna ingin Rundaka menyerangnya sepenuh tenaga. Lantas saja Rundaka menyalurkan tenaga dalam ke telapak tangan dan siap melancarkan pukulan permuk tulang. Ia lalu lambari kakinya dengan ki yang penuh untuk membuatnya menjadi lebih cepat. Dalam satu hentakan Rundaka sudah tiba di depan Kulna. Kulna sendiri nampak sedikit terkejut. Namun ketika pukulan Rundaka tinggal satu jengkal saja dari dada Kulna, pemandangan di hadapannya tiba-tiba berbalik. Sesaat Rundaka tidak mengerti apa yang terjadi. Namun rasa mual melanda perutnya. Kulna telah berhasil menghantam perutnya terlebih dahulu. Rundaka sempat berbalik di udara, dan ketika mendarat ia langsung muntah. Sia-sialah semua makanan lezat yang sudah dicernanya siang tadi. Nafas Rundaka sangat tidak beraturan. Kepalanya juga terasa pusing sekali. Pukulan di perut tidak akan membuatmu mati, jangan khawatir. Pendekar muda hanya kebanyakan jurus dan ilmu, tapi tidak ada yang benar-benar diasah hingga tajam. Aku tidak membutuhkan jurus-jurus yang rumit. Hanya ada satu jurus yang aku miliki, dan aku dapat menaklukkan siapa saja. Rundaka menatap Kulna dari bawah. Posisinya belum bisa berdiri. Kau akan menjadi pendekar yang kuat di jagat dunia silat, tapi hanya di langit yang pertama. Pada langit yang ini, kau masih sangat hijau, tapi kau memang pewaris ajian Kamanduka. Apa boleh buat, aku harus sedikit membantumu. Kulna lalu menempelkan ibu jarinya pada kening Rundaka, tepatnya di antara alis. Ikuti aliran tenagaku, ujar Kulna. Rundaka yang sudah semaput karena kehabisan tenaga hanya bisa pasrah. Ia memejamkan mata dan merasakan aliran ki yang dijalankan oleh Kulna. Aliran hangat itu menjalar ke seluruh tubuh Rundaka. Bagian kepala belakangnya serta tulang punggungnya terasa seperti ditusuk jarum-jarum kecil. Kemudian secara naluriah Rundaka mengatur nafasnya, seolah ada bagian dari aliran darahnya yang perlahan menjadi lebih lancar, seperti sebelumnya telah tersumbat sesuatu. Dalam kondisi setengah sadar dan mata terpejam, Rundaka mendengar sebuah bisikan. Bisikan itu terdengar lembut. Dan sedikit demi sedikit, badan Rundaka serasa bergetar ketika menerima bisikan itu. Ia coba tajamkan kembali pendengarannya, lalu ia bisa mendengarkan bisikan itu. Saraza Veskala, Saraza Veskala, Saraza Veskala. Dua kata itu terus berulang di dalam kepala Rundaka. Lalu tanpa sadar, ia pun mengucapkannya dan merapalnya berkali-kali. Kulna pun lantas menyudahi penyaluran tenaganya.
Rundaka membuka mata. Sekujur badannya masih terasa panas karena aliran darahnya terasa deras. Namun ia langsung merasa segar kembali. Padahal ia baru saja dihajar Kulna seperti bocah ingusan. Ketika membuka mata, Kulna, Brata, dan Ulusa sudah ada di hadapannya. "Apa yang kau katakan?" tanya Kulna. "Saya seolah mendengar seseorang berbisik, Tuan. Dan saya hanya mengulangi 2 kata itu," ia berkata. "Saraza Hafeskala." Kulna dan Brata lantas melirik ke arah Ulusa. "Kau bisa terjemahkan?" kata Brata. Ulusa mengangguk. Saraza bermakna benih pertama kehidupan. Hafeskala bermakna mengendalikan dan menumbuhkan. Rundaka mendengar hal itu cukup terkejut. Bagaimana Ulusa bisa tahu arti kedua kata yang sangat asing itu? "Itu bahasa Sundayana kuna, Kakang. Aku memahaminya," jawab Ulusa kepada kebingungan Rundaka. Namun ia masih belum bisa mengerti kenapa Ulusa mengetahui bahasa-bahasa itu. Kulna kemudian berpikir sejenak. Ia lalu berkata kepada Rundaka, "Hari ini kita cukupkan dulu. Besok pagi datanglah kembali. Kita akan berlatih saat matahari terbit. Kedua kata tadi bisa jadi adalah petunjuk bagimu untuk menguasai ajian Kamanduka." "Petunjuk dari siapa, Tuan?" tanya Rundaka. Kulna kemudian menatapnya. "Ada banyak bentuk kehidupan di dunia, bahkan mereka yang tidak sealam dengan kita. Besok akan kujelaskan lebih rinci. Sekarang makan dan beristirahatlah." Orang yang baru menghajar Rundaka itu ternyata akan melatihnya besok. Seperti inilah dunia persilatan. Jika kita tidak kalah dan tewas, kita kalah dan menjadi murid orang yang mengalahkan kita. Rundaka tahu bahwa ia harus menguasai ajian Kamanduka. Ia pun mengangguk dan mulai turun dari bangunan tinggi tersebut bersama Brata dan Ulusa. Setelah sampai di penginapan, ia bertemu dengan Hara yang juga nampak kelelahan. Setelah bertukar cerita, ternyata Hara juga berlatih bersama para kesatria di sana. Karena terlalu lelah, mereka pun memutuskan untuk langsung tidur saat malam sudah tiba. Keesokan paginya saat matahari hampir naik, Rundaka kembali memanjat bangunan padrang. Berbekal tenaga 2 butir telur rebus buatan ibu pemilik rumah, Kulna, sang pendekar 1 jurus, sudah menunggu di atas sana. Berdasarkan cerita Ulusa, ketika mereka turun dari bangunan kemarin, Kulna memang hanya melatih 1 jurus saja seumur hidupnya, yaitu jurus yang membuat Rundaka terpelanting dan muntah-muntah saat menghadapinya. Karena keteguhannya dalam melatih 1 jurus itu, tubuhnya menjadi begitu kokoh dan kuat. Itu bukanlah ilmu tubuh besi, tapi bagian dalam tubuhnya seolah mendukung Kulna sepenuh tenaga untuk memiliki 1 jurus saja. Tubuhnya benar-benar menjadi sangat tangguh dan tidak mempan terhadap serangan apapun. Dunia persilatan benar-benar luas. Pendekar seperti Kulna nyaris tidak ada sama sekali di Sundayana, bahkan di dunia. Pendekar seperti Lodaya melakukan tapa brata dan minum ramuan khusus untuk bisa memiliki kekuatan harimau. Namun pendekar seperti Kulna benar-benar mengerahkan seluruh hidupnya untuk menyempurnakan 1 jurus saja. Kulna lalu meminta Rundaka duduk bersila. Ia lalu meminta Rundaka untuk menyimpan tangan di atas lutut dan telapak tangannya menghadap ke langit. Kulna meminta Rundaka melakukan olah nafas, di mana setiap Rundaka menarik nafas, ia harus meniatkan bahwa ia sedang menyerap pancaran tenaga dari matahari. Semua yang ada di dunia memancarkan tenaga. Itu adalah ciri makhluk yang hidup. Semakin tinggi penguasaan ilmu, kita semakin peka terhadap pergerakan tenaga itu. Karena itu, kau juga bisa merasa niat jahat orang lain atau hawa membunuh pendekar lain saat bertarung, ujar Kulna. Rundaka mengikuti semua perintah Kulna, sampai ia diminta untuk berkonsentrasi dan terhubung dengan alam lain saat melakukan perjalanan gaib. Rundaka diminta untuk memahami kedua kata yang didapatnya sebelumnya, Saraza Hafeskala. Berkali-kali ia rapalkan kedua kata itu dalam konsentrasinya. Rundaka kemudian melihat sekelebatan sosok di dalam pikirannya. Sosok tersebut berdiri di atas lautan. Dalam satu gerakan,
air laut bergerak sesuai kehendaknya. Ketika ia perintahkan air meninggi, air laut benar-benar naik. Ketika ia perintahkan ombak berhenti, ombak pun berhenti. Ketika ia perintahkan agar air laut menyingkir terbelah di hadapannya, air laut pun terbelah setiap ia berjalan melangkahkan kaki. Kelebatan itu lalu hilang dan Rundaka kembali ke alam sadarnya. Keningnya berkeringat karena hasil latihan dan perjalanan gaib tadi. Kulna lalu bertanya kepadanya, "Apa yang kau dapatkan?" Rundaka lalu menceritakannya. Kulna nampak bingung, namun Rundaka lalu berkata, Tuan, sepertinya saya sedikit memahami apa yang saya lihat tadi." Mata Kulna terlihat berbinar dan tertarik. "Saya belum bisa memastikannya, tapi saya masih ingin mencoba memahaminya lagi. Seperti sudah dekat dengan pemahaman, sedikit lagi saja Tuan, saya akan bisa menguasai ajian Kamanduka." Kulna pun meminta Rundaka untuk melanjutkan latihannya. Dalam pandangan Rundaka, ia sepertinya sudah mengenal apa itu Saraza. Jika Ulusa bilang bahwa itu adalah benih awal kehidupan, bukankah berkali-kali Rundaka sudah menyaksikan titik kecil yang berdunyi, baik di tengah pertarungan, di tengah latihan, bahkan saat sedang diam sekalipun? Rundaka merasa itulah Saraza. Ia belum bisa memastikannya, namun ia cukup yakin bahwa itulah yang dimaksud. Kata kuncinya ada pada kata Hafez Kala, yang berarti menumbuhkan dan mengendalikan. Sepertinya Rundaka harus belajar mengendalikan benih kehidupan itu. Ia lalu bertanya kepada Kulna, "Tuan, Anda mengatakan jika semua benda hidup memancarkan tenaga. Dari manakah tenaga itu berasal?" Kulna terlihat sedikit berpikir. Bekas luka di sebelah bibirnya terlihat mengerut. Ia berasal dari sebuah pusat tenaga yang ada pada setiap makhluk hidup. Semua makhluk hidup memilikinya. Itu dia, cetus Rundaka di dalam hatinya. Benarlah dugaannya. Saraza bisa juga bermakna inti tenaga seluruh makhluk hidup, seluruh benda yang ada di alam, dan semua memilikinya inti tenaga yang sama. Itulah ajian Kamanduka, yaitu ilmu untuk mengendalikan alam raya. Betapa bahagianya Rundaka ketika pemahaman telah berhasil ia dapatkan melalui pengalaman dan penelusuran dirinya sendiri. Namun pertanyaan baru muncul. Bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa melakukannya selain dirinya. Rundaka baru saja ada di titik awal ternyata. Begitu panjang perjalanannya untuk sampai pada titik tersebut. Di tengah hatinya yang sumringah dan disertai kebingungan, Rundaka merasakan kepalanya berdenyut. Ia tahu apa itu. Itu bukanlah peristiwa gaib. Itu adalah kiriman tenaga dari orang lain. Biasanya, hal seperti ini adalah sebuah tantangan pertarungan dari pendekar yang lain. Pendekar pada kelas yang lebih tinggi tidak mengirim undangan pertarungan melalui surat, tetapi melalui angin, melalui mimpi, atau melalui kiriman tenaga semacam ini. "Tuan, saya merasakan kiriman tenaga yang masuk kepada saya," ujar Rundaka kepada Kulna. "Di mana?" tanya Kulna. "Di barat, Tuan." Kulna nampak berpikir. "Kita pergi ke sana sekarang," kata Kulna. "Kita? Tuan akan ikut dengan saya?" Rundaka agak enggan, karena ia tidak ingin bertarung sambil didampingi. Yang mengirim tenaga tersebut bisa jadi adalah anggota Naga Merah. Maka aku sendiri yang akan menangkapnya. Rundaka lupa, kali ini ia tidak sedang menjadi pendekar yang merdeka. Mereka sedang ada dalam perang. Rundaka lantas mengiyakan dan menuju ke bawah. Jarak kiriman tenaganya tidak terlalu jauh. Mungkin butuh waktu 2 penanakan nasi saja untuk sampai. Artinya mereka akan kembali ke Padrang di sekitar sore hari, jika mereka berhasil pulang hidup-hidup. Kulna memerintahkan orang di sekitarnya untuk membawa kuda. Mereka pun bergegas. Rundaka sebetulnya ingin mempelajari ajian Kamanduka yang hampir dipahaminya. Namun ia tidak pernah menolak sebuah pertarungan. Dan kali ini ia memiliki tugas lain juga. Maka kesanalah ia bergegas bersama Kulna, bersiap untuk pertarungan yang berikutnya.